Di sebuah siang yang terik di California, suasana jalanan yang lengang di Highway 83 tiba-tiba terganggu oleh sesuatu yang tak terduga. Lalu lintas yang biasanya lancar kini melambat, hampir berhenti total. Bukan karena kemacetan biasa, tetapi karena seekor anjing kecil, seekor Pomeranian, yang berdiri di tengah jalan, menghalangi mobil-mobil yang lewat. Banyak pengemudi yang mengurangi kecepatan dan bahkan berhenti untuk mengamati kejadian aneh ini. Amanda Harris, seorang petugas polisi yang sudah berpengalaman menangani berbagai insiden aneh selama bertugas, segera menerima panggilan darurat dari dispatcher. Unit 247, kami menerima laporan tentang gangguan satwa liar di Highway 83, penanda mil 143. Segera menuju lokasi, kata dispatcher dengan nada tegas. Dengan rasa penasaran yang mulai meningkat, Amanda segera memacu mobil patrolinya ke lokasi kejadian. Sebelum mencapai titik tersebut, Amanda sudah melihat beberapa kendaraan yang berhenti di bahu jalan. Pengemudinya keluar sambil menunjuk dan mengambil foto dengan ponsel mereka. Ketika Amanda berhenti, ia melangkah keluar dari mobil patrolinya dan merasakan panasnya cuaca California yang menyengat. "Selamat siang, Pak," sapa Amanda pada seorang pria parubaya yang tampak menjaga jarak antara kerumunan orang dan Pomeranian itu. Pria itu terlihat gelisah dan menyeka keringatnya. "Bu, ada Pomeranian di sana," jawab pria itu sambil menunjuk ke arah median jalan. Sudah sekitar 20 menit mencoba menyeberang, kadang maju lalu mundur lagi. Tadi hampir menyebabkan tabrakan saat sebuah truk besar harus rem mendadak menghindarinya. Amanda mengangguk dan mengamati situasi dengan mata terlatih. Ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa anjing kecil ini, yang seharusnya takut dengan lalu lintas, malah menghalangi jalan dan bertindak seperti menginginkan sesuatu? Ia berjalan perlahan menuju median jalan, tetap menjaga jarak dari Pomeranian yang gelisah. Sesekali, anjing itu bergerak maju, namun selalu mundur ketika mobil melintas dengan cepat. Amanda memperhatikan gerak-geriknya, merasa ada yang tidak biasa dari cara anjing itu bergerak. Seperti ada sesuatu yang sedang disampaikan oleh hewan kecil itu. Ketika ia semakin dekat, Amanda melihat sesuatu yang mencurigakan pada kaki belakang Pomeranian itu. Ada sebuah alat logam yang menempel, seperti pelacak. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Amanda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Pomeranian ini bukan sekadar hewan liar yang kebingungan atau terluka. Ada sebuah misteri yang sedang menunggu untuk diungkap. Amanda kembali ke mobil patrolinya dan segera menghubungi kantor satwa liar untuk melaporkan temuannya. Tanpa menyadari, hari yang dimulai dengan rutinitas biasa ini kini berubah menjadi sebuah situasi yang penuh teka-teki antara hidup dan mati. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pomeranian ini? Mengapa ia begitu gelisah dan seolah meminta pertolongan? Amanda menunggu dengan sabar di dalam mobil patroli, tangan terletak di setir, memandangi layar ponsel yang menunjukkan data panggilan sebelumnya. Matanya berkelana keluar jendela, melihat Pomeranian itu, yang kini tampak semakin gelisah. Beberapa pengemudi yang berhenti di jalan mulai mendekat, berusaha melihat lebih jelas, sementara yang lain sibuk mengambil foto dengan ponsel mereka. Keadaan semakin membingungkan. Tak lama setelah itu, sebuah pickup putih dengan logo Departemen Taman dan Satwa Liar California berhenti di belakang mobil patroli Amanda. Dr. Richard Turner, seorang ahli biologi satwa liar dengan lebih dari 20 tahun pengalaman, keluar dari kendaraan dengan langkah tenang dan penuh keyakinan. Kulitnya yang terbakar matahari menunjukkan bahwa ia telah lama bekerja di lapangan, dan matanya yang tajam mencerminkan pengalaman yang tak terbantahkan. Amanda menyapa dengan hormat. "Selamat datang, Dr. Turner. Terima kasih sudah datang secepat ini." "Tak masalah," jawab Dr. Turner sambil mengulurkan tangan. "Mari kita lihat apa yang terjadi di sini." Mereka berjalan perlahan menuju median jalan, di mana Pomeranian itu masih mondar-mandir, tampak gelisah namun berhati-hati mendekat. Sesekali, ia mengeong, seolah memanggil mereka untuk mengikuti. Dr. Turner mengangkat teropongnya, fokus mengamati Pomeranian itu dengan gerakan terlatih. "Anjing ini, ada sesuatu yang berbeda," ujar Dr. Turner dengan serius setelah beberapa detik mengamati alat pelacak yang terpasang pada kaki belakang Pomeranian tersebut.
Amanda merasakan sesuatu yang aneh, dan kata-kata Dr. Turner semakin menambah rasa curiga. Ini bukan pelacak biasa, lanjut Dr. Turner. Biasanya, pelacak seperti ini digunakan untuk memantau hewan-hewan liar atau satwa yang sedang dalam rehabilitasi. Tapi ini berbeda. Biasanya pelacak dipasang di leher, bukan di kaki belakang. Jadi, ini bukan milik satwa liar biasa? Tanya Amanda dengan cemas. Benar, jawab Dr. Turner, sambil menyelidiki penanda biru yang terpasang di kaki anjing. Penanda ini, saya rasa ini bukan hanya alat pelacak biasa. Ini seharusnya milik manusia. Amanda merasa gemetar di dalam, tapi ia tetap berusaha tenang. Bagaimana bisa anjing ini membawa pelacak manusia? Dr. Turner menatapnya sejenak. Wajahnya berubah tegang. Ada kemungkinan besar bahwa ini terkait dengan hilangnya seorang pendaki. Perasaan Amanda semakin kacau. Sesuatu yang tidak mereka duga kini terungkap, dan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi semakin mendalam. Pomeranian itu, yang semula hanya tampak gelisah dan bingung, sekarang berubah menjadi petunjuk utama dalam pencarian yang lebih besar. Tapi pertanyaannya, siapa pemilik pelacak itu? Dan bagaimana Pomeranian itu terlibat dalam semua ini? Dr. Turner memandang Pomeranian itu sejenak, lalu mengangguk pelan. Mari kita ikuti. Mungkin saja ia tahu lebih banyak dari yang kita kira. Dengan hati-hati, Amanda dan Dr. Turner mengikuti Pomeranian itu yang tampak semakin tenang, namun tetap tidak mau menjauh dari jalan utama. Anjing kecil itu berlari dengan langkah mantap, sesekali berhenti dan menoleh, memastikan bahwa mereka mengikuti. Mereka melangkah lebih jauh dari jalan raya, memasuki hutan yang rimbun dan dipenuhi pepohonan tinggi. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di sepanjang jalur hutan. Pomeranian ini tampaknya tahu arah yang harus dituju, ujar Amanda, dengan suara pelan namun penuh rasa penasaran. Dr. Turner mengangguk, matanya tetap tertuju pada Pomeranian yang terus memimpin jalan. Biasanya, anjing liar akan menghindari manusia, tetapi ini, ia tampaknya ingin kita mengikutinya. Ini sesuatu yang tidak biasa. Mereka terus berjalan, mengikuti langkah Pomeranian yang bergerak dengan percaya diri. Semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin tebal pepohonan yang menghalangi sinar matahari, membuat udara terasa lebih dingin. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang mengganggu. Di tanah yang terbuka, ada jejak kaki yang baru saja terbentuk, tanda-tanda seseorang telah berjalan di situ dalam waktu yang tidak lama. Jejak ini baru saja dibuat, kata Dr. Turner, jongkok untuk memeriksa lebih dekat. Sepatu hiking, ukuran pria, dan cukup dalam. Mungkin dari kemarin. Amanda menatap jejak itu dengan seksama. Ini pasti jejak dari pendaki yang hilang. Betul, jawab Dr. Turner sambil berdiri. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak jauh dari lokasi mereka. Pomeranian itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap ke arah tanah lapang yang muncul di antara pepohonan. Amanda dan Dr. Turner mendekat, semakin merasa bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan yang sebenarnya. Di tanah lapang itu, ada bukti jelas bahwa seseorang telah melalui tempat itu dengan terburu-buru. Beberapa ranting patah, tanah yang terinjak rata, dan barang-barang yang tergeletak di sana. Botol air, tali, dan ransel yang sobek, kata Amanda, menunjuk ke barang-barang yang tersebar di tanah. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Pomeranian itu mengeong dengan suara yang lebih keras dan mendesak, seolah meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melangkah lebih jauh, menuju tepi jurang yang menghadap ke bawah. Di bawah pohon tumbang yang hampir tak terlihat, sebuah tubuh terbaring tak bergerak. Amanda dan Dr. Turner saling berpandangan dengan perasaan campur aduk. Mereka mendekat dengan hati-hati, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Pomeranian yang kini berdiri beberapa meter di depan mereka. Markus, bisik Dr. Turner, wajahnya tegang. Di bawah sana, di bawah cahaya yang redup, tampak seorang pria yang terluka. Rasa cemas yang mendalam mengguncang hati Amanda. Apakah ini Markus, pendaki yang hilang?
Mengapa Pomeranian itu membawanya ke sini? Pomeranian itu berhenti beberapa langkah di depan tepi jurang, menoleh kembali ke arah mereka. Seolah-olah memberi tanda untuk mengikuti lebih dekat. Dengan hati-hati, Amanda dan Dr. Turner menuruni lereng jurang yang curam, menahan tubuh mereka agar tidak terjatuh, berpegang pada batang pohon dan batu-batu yang menonjol. Pomeranian itu tetap berada di depan mereka, bergerak lincah meski terhalang oleh medan yang sulit. Setiap langkahnya menunjukkan keteguhan dan tujuan yang jelas. Seolah-olah ia tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi. Ketika mereka akhirnya mencapai dasar jurang, pemandangan yang menanti mereka adalah pemandangan yang mengerikan. Di bawah pohon tumbang, seorang pria terbaring tak bergerak, dengan darah yang menggenang di sekitar tubuhnya. Amanda segera mendekat, merasakan gelisah yang semakin dalam. "Marcus Nolan?" tanya Amanda dengan suara lembut namun penuh kecemasan. Dr. Turner berjongkok dan memeriksa tubuh pria itu. Dia masih hidup, meski jelas terluka parah. Patah terbuka, mungkin juga ada trauma kepala. Kondisinya stabil untuk saat ini, tapi kita harus segera membawanya ke tempat aman. Amanda menggali perlengkapan P3K dari tasnya. Sementara Dr. Turner mulai memberikan pertolongan pertama dengan hati-hati, memeriksa luka-luka Marcus. Pomeranian itu berdiri di sisi mereka, menatap dengan mata yang penuh perhatian, seolah memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Marcus membuka matanya perlahan, meringis menahan rasa sakit. Ia menatap mereka dengan pandangan bingung, sebelum akhirnya suara lemah keluar dari mulutnya. "Luna, dia yang membawa kalian ke sini." Amanda mengangguk, terkejut mendengar nama itu. "Luna? Anjing ini?" tanya Amanda dengan ragu, menunjuk ke Pomeranian yang masih setia berdiri di dekat mereka. Marcus tersenyum lemah, meskipun jelas ada rasa sakit di wajahnya. "Luna adalah bagian dari program rehabilitasi saya. Dia bukan hanya anjing biasa. Dia dilatih untuk menghubungkan manusia dengan jalan yang aman. Tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi penyelamatku hari ini." Dr. Turner menatap Pomeranian itu dengan pandangan penuh kekaguman. "Jadi, dia tahu kamu membutuhkan pertolongan?" tanyanya. "Benar," jawab Marcus, suaranya masih terbatuk-batuk. "Dia selalu tahu jalan menuju bantuan. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan membawanya ke sini, ke tempat aku terjatuh." Amanda merasa terharu dengan kisah ini. Pomeranian kecil itu, yang sebelumnya hanya terlihat sebagai hewan peliharaan, ternyata memiliki kecerdasan luar biasa. Ia bukan hanya membawa mereka ke tempat di mana Marcus terjatuh, tetapi juga menjadi penghubung antara kehidupan dan kematian dalam situasi yang begitu genting. Marcus menghela napas pelan. "Aku sedang mengikuti Luna dalam perjalanan rehabilitasi terakhirnya. Kami berada di sini untuk menilai apakah dia siap untuk kembali ke alam liar. Tapi badai yang datang tadi malam, semuanya berubah." Pomeranian itu tetap di samping mereka, seolah mengerti bahwa tugasnya belum selesai. Ia mengeong pelan, menatap Marcus dengan mata yang penuh kasih dan perhatian. Apakah dia benar-benar bisa kembali ke alam liar? Amanda bertanya, masih tercengang dengan apa yang baru saja ia dengar. "Dia bisa," jawab Marcus dengan yakin, meskipun tubuhnya masih tampak lemah. "Namun, mungkin ada beberapa hal yang lebih besar yang perlu kami pelajari tentang bagaimana kita berinteraksi dengan satwa liar, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kita." Sekarang, setelah Marcus ditemukan, ada satu pertanyaan yang terus menggantung di udara. Apakah Luna, si Pomeranian pemberani, akan kembali ke alam liar seperti yang seharusnya? Ataukah ada ikatan lain yang terbentuk antara manusia dan hewan yang tak terduga ini? Dengan bantuan Dr. Turner, Amanda dan Marcus perlahan-lahan mempersiapkan untuk menaikkan Marcus ke atas jurang. Mereka berhati-hati, memastikan agar tubuhnya tidak terguncang lebih parah. Pomeranian itu terus mengikuti mereka, seakan memberi semangat. Setiap kali Marcus kesulitan, anjing itu akan berhenti sejenak, menatapnya, dan mengeong dengan suara lembut, seolah menyemangati. Amanda memimpin, memastikan jalur yang aman bagi mereka untuk naik kembali ke jalan. "Jangan khawatir, Marcus.
Kita hampir sampai, kata Amanda sambil menatap dengan penuh perhatian pada tubuh Markus yang masih terbaring di tanah, cemas akan kesehatannya. Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di atas jurang. Pemandangan terbuka di depan mereka, dengan jalan raya di kejauhan. Mereka melihat truk dan mobil melintas di jauh sana, tapi ada satu hal yang tak bisa mereka lepaskan dari pikiran mereka. Pomeranian itu. Anjing kecil yang dengan tekad membimbing mereka ke dalam hutan, yang tanpa ragu memandu mereka menuju Markus, kini duduk tenang di samping mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Markus, yang kini duduk di bangku penolong, menatap Pomeranian itu dengan pandangan yang penuh rasa terima kasih dan kekaguman. Luna, kata Markus pelan. Dia lebih dari sekadar anjing. Dia menyelamatkan hidupku. Amanda yang baru saja mengatur napasnya setelah upaya penyelamatan itu, menatap Pomeranian yang penuh kasih sayang kepada Markus. Apa yang membuatnya bisa melakukan ini? Apa yang kamu lakukan padanya, Markus? Tanya Amanda dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Markus mengangguk, tersenyum lemah. Luna adalah bagian dari proyek rehabilitasi yang saya lakukan. Tapi dia bukan seperti anjing lainnya. Dia dilatih untuk memahami bahwa jalan yang ramai adalah tempat yang aman, tempat di mana orang bisa membantunya. Saya mengajarinya untuk mengenali suara manusia, jalan yang benar, dan cara meminta pertolongan jika dia dalam bahaya. Tapi saya tak pernah berpikir dia akan membawa saya keluar dari hutan seperti ini. Dr. Turner mendengarkan dengan seksama, merenungkan kisah yang baru saja disampaikan oleh Markus. Jadi, Luna memahami bahwa manusia adalah sumber bantuan, bukan ancaman. Katanya, seolah berpikir keras. Ini adalah contoh luar biasa dari kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan dunia manusia. Pomeranian itu tampaknya mendengar percakapan mereka, dan sekali lagi mengeong dengan nada yang lembut. Ia mendekat ke Markus, meletakkan kepalanya di kaki Markus seolah mengingatkan mereka bahwa ikatan antara mereka lebih dari sekadar pelatihan atau perintah. Ini adalah ikatan yang dibangun dari pemahaman, kasih sayang, dan saling melindungi. Amanda menatap Pomeranian itu, merasa kagum dengan keteguhan hati dan kecerdasan hewan kecil ini. Ia menyadari bahwa tidak hanya manusia yang bisa mengajarkan sesuatu kepada hewan, tetapi hewan juga bisa mengajarkan manusia tentang kasih sayang yang tak bersyarat, tentang ikatan yang melampaui batas-batas spesies. Tapi apakah Luna bisa kembali ke alam liar? Tanya Amanda, meskipun hatinya tahu bahwa keputusan itu tidak mudah. Apakah dia akan baik-baik saja tanpa manusia? Markus menghela napas pelan, matanya menatap Luna dengan pandangan penuh kehangatan. Saya pikir, dia akan baik-baik saja. Dia mungkin kembali ke alam liar, tetapi dia akan selalu mengingat apa yang saya ajarkan kepadanya. Dan saya akan selalu ingat bahwa ada hewan yang lebih tahu tentang kemanusiaan kita daripada kita tahu tentang mereka. Pomeranian itu mengeong sekali lagi, menatap mereka dengan penuh kasih, dan berjalan menjauh dengan tenang, seolah memberi tanda bahwa ia siap untuk kembali ke alam yang seharusnya menjadi tempatnya. Namun, meskipun ia kembali ke alam liar, ikatan yang terjalin antara dia dan Markus tak akan pernah terputus. Hari itu semakin senja, dengan langit California yang mulai memerah di balik pepohonan tinggi. Amanda dan Dr. Turner duduk di tepi jalan, menatap ke arah hutan tempat mereka telah melalui perjalanan yang penuh dengan kejutan. Markus, meskipun masih lemah, tampak lebih tenang. Ia duduk di kursi roda dengan tubuh yang terlindungi dari rasa sakit, namun matanya tetap tertuju pada Pomeranian yang mulai menjauh. Luna akan baik-baik saja, kan? Tanya Amanda, meskipun ia tahu bahwa pertanyaan itu sulit dijawab. Semua yang terjadi sejak tadi pagi terasa seperti mimpi. Markus menatap Luna, yang kini berlari dengan langkah mantap ke dalam hutan. Dia sudah tahu jalan. Dia tahu bahwa ini adalah tempatnya. Tidak ada yang lebih bebas daripada hidup di alam liar. Namun, ada sedikit kekhawatiran yang tergambar di wajah Markus. Meskipun ia yakin Luna dapat bertahan di alam liar, ada kekhawatiran tak terungkapkan dalam hati Markus tentang hubungan yang terjalin begitu dalam antara mereka. Luna bukan hanya anjing rehabilitasi, tetapi teman sejati yang telah mengajarkan banyak hal kepada Markus tentang kesetiaan,
keberanian, dan pengertian. Selamat tinggal, Luna, bisik Markus. Suaranya hampir tidak terdengar. Semoga kamu menemukan jalan yang benar. Dr. Turner mengamati dengan seksama, melihat bagaimana Pomeranian itu bergerak semakin jauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan mereka. Dia kembali ke rumahnya. Katanya, dengan suara yang penuh pengertian. Amanda mengangguk perlahan, meskipun hatinya terasa berat. Tapi rumahnya juga di sini, bersama manusia yang mengajarkannya tentang dunia. Saat mereka berbalik untuk kembali ke mobil, suasana terasa lebih tenang. Jalan yang semula penuh dengan kecemasan kini seolah memberi kesempatan bagi mereka untuk merenung. Sesekali, Amanda melihat ke arah hutan, di mana Pomeranian itu menghilang, seolah memberi mereka tanda bahwa ia telah melaksanakan misinya. Misinya untuk menyelamatkan Markus, untuk membawa mereka ke tempat yang tepat, dan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ikatan antara manusia dan hewan lebih kuat dari yang kita kira. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke mobil, dengan hati yang lebih ringan namun penuh dengan perasaan campur aduk. Pomeranian itu, meskipun kecil dan terlihat lemah, telah membawa mereka pada penemuan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di perjalanan pulang, Amanda merasakan sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Apa yang terjadi hari ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kehidupan bisa saling terhubung, tentang bagaimana manusia dan hewan dapat saling membantu, dan tentang bagaimana keajaiban alam selalu hadir di saat-saat yang tak terduga. Keajaiban yang mungkin hanya bisa dilihat jika kita benar-benar memperhatikan. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, kisah penyelamatan Markus oleh Pomeranian Luna menyebar ke seluruh kota. Berita tentang bagaimana seekor anjing kecil bisa membimbing petugas penyelamat menuju pendaki yang hilang, menjadi topik utama di banyak media. Banyak orang yang merasa terinspirasi, dan kisah ini membawa gelombang dukungan terhadap upaya konservasi satwa liar, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi hewan. Markus yang kini sudah pulih sepenuhnya, menghabiskan waktu di rumah dengan kembali merawat Luna. Mereka berdua menjalani hari-hari yang tenang. Meskipun Luna kini lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah, mendekati alam yang sudah menjadi habitatnya. Meski demikian, Markus masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi di hutan itu. Ia tahu bahwa Luna, meskipun telah kembali ke alam liar, masih menyimpan ikatan yang kuat dengannya. Suatu sore, Markus dan Dr. Turner mengunjungi taman satwa liar setempat, tempat di mana banyak hewan yang pernah diselamatkan mendapatkan kesempatan kedua. Di sini, mereka bertemu dengan Amanda, yang datang untuk memberikan laporan lebih lanjut tentang kisah yang mengubah hidup mereka. Selamat sore, Markus. Sapa Amanda dengan senyum hangat, sambil memberikan jabat tangan yang erat. Markus membalas dengan senyum kecil. Sore, Amanda. Terima kasih sudah datang. Aku ingin mengajakmu melihat sesuatu. Mereka berjalan ke area yang lebih jauh di taman, di mana sejumlah hewan yang baru saja diselamatkan sedang beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Luna, yang kini lebih bebas dan mandiri, terlihat berlari di sekitar area yang luas, sesekali mendekat untuk berinteraksi dengan pengunjung yang datang. Markus memperhatikan dengan penuh perhatian, matanya mengikuti setiap gerakan Luna. Ada yang berbeda dengan Luna, bukan? Tanya Amanda sambil melihat ke arah Pomeranian itu, yang kini bergerak lincah dengan mata yang penuh semangat. Dia terlihat lebih bebas. Markus mengangguk, menatap Luna yang kini hampir tidak bisa dikenali sebagai anjing rehabilitasi. Ya, dia lebih hidup. Dia tidak lagi merasa terkurung. Luna telah kembali ke alamnya, tapi ada sesuatu yang tetap menghubungkan kami. Dr. Turner, yang ikut bergabung dalam obrolan itu, menambahkan, Luna tidak hanya mengajarkan Markus tentang rehabilitasi, tetapi tentang pengertian yang lebih dalam tentang kehidupan satwa liar. Beberapa hewan, seperti Luna, mungkin tidak bisa kembali sepenuhnya ke alam liar, tetapi mereka tetap memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ini. Amanda merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya ketika mendengar kata-kata Dr. Turner. Mungkin kita semua perlu belajar lebih banyak tentang ikatan yang tidak tampak, katanya, sambil melihat Luna yang semakin jauh berlari di antara pepohonan. Markus berbalik menatap Amanda dan Dr. Turner, dan dengan suara penuh rasa syukur, ia berkata, Luna telah memberi saya banyak pelajaran.
Tidak hanya tentang hewan liar, tapi juga tentang bagaimana kita sebagai manusia harus belajar menghargai hubungan yang ada di sekitar kita, hubungan dengan alam, dan dengan sesama makhluk hidup. Beberapa saat kemudian, mereka semua berdiri bersama, menyaksikan Luna yang semakin jauh, bebas di dunia yang seharusnya menjadi tempatnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tahu bahwa ikatan yang terjalin antara manusia dan hewan itu lebih dari sekadar hubungan biasa. Itu adalah ikatan yang tak terungkapkan, yang mengajarkan mereka untuk lebih menghargai keberadaan dan peran setiap makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil. Di ujung taman satwa liar, Amanda menoleh ke arah Markus dan Dr. Turner, dan berkata dengan suara penuh ketenangan, "Mungkin ada hal-hal yang lebih besar di luar sana, yang hanya bisa kita pahami ketika kita benar-benar membuka mata dan hati." Kisah tentang Markus, Luna, dan para penyelamatnya kini berakhir, tetapi pesan yang mereka tinggalkan tetap hidup dalam hati banyak orang. Ikatan yang terjalin antara manusia dan hewan, meskipun tidak selalu terlihat, mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan bagaimana setiap makhluk hidup memiliki peran yang tak tergantikan dalam dunia ini. Luna, si Pomeranian pemberani, mungkin telah kembali ke alam liar tempatnya seharusnya berada, tetapi kisahnya akan selalu dikenang oleh mereka yang menyaksikan perjalanannya. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa di balik setiap tindakan kecil, bisa ada makna yang jauh lebih besar, tentang kasih sayang yang tak terucapkan, dan tentang bagaimana kehidupan kita terhubung dengan kehidupan lainnya. Akhir cerita ini tidaklah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari banyak cerita lain yang bisa menginspirasi, mengajarkan kita tentang cara hidup yang lebih baik, lebih penuh perhatian terhadap sesama, dan lebih menghargai hubungan yang ada di sekitar kita.